kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter. Jadi setelah saya melihat video itu dan menyimaknya, saya salut sama Pak Hasto Kristianto ini. Ini pemain watak ini. Aktor pemain watak di sinetron Hasto dan kasus Harun Masiku. Jadi dia ingin mengalihkan isu soal kasus KPK yang dia katakan saya akan taat hukum, sudah dijadikan tersangka, tapi tetap bicara tentang isu yang lain, yaitu penegakan demokrasi dan kebenaran. Ya, dia bicara tentang demokrasi dan kebenaran yang harus ditegakkan. Jadi kebenaran yang mana ini? Apakah kebenaran kedua yang Dahlan Iskan katakan? Yaitu kebenaran yang terus dikatakan menjadi kebenaran bagi dirimu? Bukankah itu kebenaran yang Anda pegang? Kalau tiap hari Anda katakan kebohongan-kebohongan yang Anda katakan terus diungkapkan, dikatakan sampai menjadi kebenaran. Jadi kebohongan itu bisa jadi kebenaran kalau diucapkan terus-menerus. Mas Hasto. Bravo buat Pak Hasto, masih mengeluarkan kata-kata bijaksana demi menyelamatkan demokrasi. Kami semua menangis. Bu Megawati menangis. Kami semua menangis karena kami tahu bahwa kami akan diadili, akan diuber-uber sampai partai penguasa. Itu karena perilaku kami sendiri. Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi masih menyalahkan juga, bahkan kata-katanya sok bijak. Demi demokrasi, demi tegaknya, bla 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 bla. Hasto sendiri ditetapkan sebagai tersangka, artinya tidak taat hukum, melanggar hukum. Ngapain mengeluarkan kata-kata bijak, seolah-olah membela demokrasi dengan carut marut dan sebagainya, bla bla bla. Itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, artinya Pak Hasto itu melanggar hukum. Ya, tidak perlu mengeluarkan kata-kata bijaksana bahwa saya warga negara taat hukum. Bagaimana Anda taat hukum? Orang Anda sendiri melanggar hukum kok. Buktinya Anda menjadi tersangka, itu kan melanggar hukum. Salam paras. Pak Hasto pengen jadi patriot. Nah, akhirnya Pak Hasto Kristianto muncul di depan publik pasca penetapan KPK terhadap dirinya sebagai tersangka. Tuh kan, saya bilang juga apa, Pak Hasto mah nggak mungkin lah ngilang kayak Harun Masiku. Pak Hasto menggelar konferensi pers dan menyatakan sikap PDI Perjuangan terhadap penetapan statusnya sebagai tersangka. Kok yang dinyatakan sikap partai ya, bukan sikap dirinya sebagai individu atau pribadi ya. Nah sudahlah, hanya Tuhan yang tahu.
Yang jelas, dalam pernyataannya yang mirip seperti pledoi itu, Pak Hasto menjelaskan secara panjang lebar mengenai kesiapan beliau menghadapi proses hukum. Beliau juga menyampaikan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Setelah itu beliau menyatakan sebagai murid Soekarno yang digambarkan oleh beliau sebagai penegak demokrasi yang berjuang menghadapi resiko bolak-balik masuk penjara di zaman kolonial. Dan memang uraian Pak Hasto ini diucapkan di depan monitor LED yang bergambar Pak Karno hitam putih dengan layout yang sepertinya terburu-buru dibuat. Pak Hasto juga menyebut dengan sangat jelas bahwa apa yang menimpa dirinya saat ini adalah risiko perjuangan menegakkan demokrasi dengan mengisyaratkan sikapnya yang gagah berani melawan pihak-pihak yang diduganya memperalat konstitusi dan merusak demokrasi. Kita semua pasti tahu lah ya arahnya kemana. Pokoknya secara umum pernyataan Pak Hasto itu mencitrakan sebuah sikap patriotik, sikap gagah berani untuk membela sesuatu yang diyakininya benar, dalam hal ini tegaknya demokrasi di Indonesia. Oke Pak Hasto, pernyataan yang sangat normatif, idealis itu kok terdengarnya jadi adlibs ya? Kok rasanya cuma jadi kembang lambe ya? Bapak bilang berani menghadapi risiko untuk menegakkan demokrasi. Tapi kasus Bapak itu kan juga melanggar konstitusi dan menciderai demokrasi. Memanipulasi calon anggota legislatif berbeda dengan wilayah konstituennya dan ternyata kalah suara, lalu mau tetap dimenangkan dengan memberi suap kepada Komite Pemilihan Umum. Lalu setelah kasusnya terbongkar dan mau diproses, calon anggota legislatif yang mau Bapak menangkan itu kabur dan sampai sekarang masih buron. Dan Ketua KPK menjelaskan peran Bapak menginisiasi dan memfasilitasi si caleg itu untuk kabur. Apakah itu semua mencerminkan perjuangan menegakkan demokrasi, Pak? Halo Pak Hasto, mencurangi pemilu dengan menyuap KPU itu melanggar demokrasi apa tidak? Pak Karno yang Bapak sebut sebagai guru Bapak itu pasti nggak pernah mengajarkan cara-cara begitu kan Pak? Enggak lah, saya yakin pasti enggak. Lagian referensi Bapak tentang perjuangan Pak Karno itu jelas tidak relevan dengan kasus Bapak. Yang dihadapi Pak Karno itu pemerintahan kolonial, yang Bapak hadapi ini pemerintah nasional berdaulat. Kalau Pak Karno melawan kolonial itu patriot. Kalau Bapak melawan pemerintah nasional berdaulat itu namanya pengkhianat. Beda dong Pak. Dengan semua kasus yang dituduhkan ke Bapak itu, Bapak tetap mau membawa-bawa partai dan bahkan membawa-bawa nama Pak Karno. Serius Pak? Kalau Bapak nanti terbukti bersalah, akan ada dua pihak yang Bapak seret loh. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Presiden pertama Republik Indonesia. Artinya apa yang Anda lakukan itu sejalan atau direstui oleh dua pihak itu. Dan kalau Anda ternyata secara hukum terbukti bersalah, maka dua pihak itu juga akan ikut menjadi pihak yang salah. Kira-kira Bapak mikir sampai ke sana enggak? Memangnya Bapak enggak berani menghadapi kasus Bapak itu sendiri? Tidak berani menerima tanggung jawab itu sendiri tanpa perlu membawa-bawa partai atau nama besar Soekarno? Padahal kalau Bapak dengan gagah menyatakan bahwa apapun yang akan saya hadapi seluruhnya adalah tanggung jawab saya pribadi, saya yakin betul Bapak pasti akan jadi patriot di mata partai Bapak. Itu baru namanya gentle. Tapi lah kok malah bilang saya ini muridnya Soekarno. Iyalah, salah apa sih Pak Karno harus Bapak bawa-bawa ke urusan memperjuangkan seorang Harun Masiku yang kepengen jadi anggota dewan itu? Gak worthy banget Pak. Levelnya Pak Karno gak segitulah. Tapi ya mungkin aja Bapak udah dapat izin dari Bu Mega. Ya sudah, saya nggak mau ngomentarin kenapa Bu Mega mengizinkan Pak Hasto mengutip nama besar Bung Karno untuk membela diri terhadap kasus suap yang sepele ini. Niat Bapak memang ingin jadi patriot, tapi yang terlihat justru sebaliknya.
Bapak sangat terlihat sebagai seorang penakut yang belum apa-apa saja sudah bersembunyi di balik nama besar partai dan tokoh besar yang sungguh sangat tidak sepadan untuk Bapak libatkan. Dan kalau teman-teman dan seluruh kader di partainya Pak Hasto ini tidak paham soal ini, sayang sekali. Ya sudahlah, semoga semuanya berakhir baik. Baik buat partai, baik buat Indonesia, dan baik buat keluarganya Pak Hasto sendiri. Semoga bermanfaat. Rahayu.